Qaqiqu aq. Qaqiqu aq. Kita katakan aq, ada ke-nya karena qalqalah. Dan sifatnya dari qaf, ayo dicoba. Qaqiqu aq. Ada ke-nya karena qalqalah. Qaqiqu aq. Adapun dari segi sifat, maka sifatnya jahr. Dan sifat yang kedua syiddah. Dan sifat yang ketiga isti'la. Maka sifat yang pertama jahr dan yang kedua syiddah mempunyai lawan. Makna jahr adalah muni'a jarayan an-nafs. Maknanya jahr ini tidak boleh di saat qaf disukunkan keluar nafas. Qaqiqu aq, di situ. Maka di sini tidak ada nafas yang keluar. Ini jahr. Dan juga sifat yang kedua syiddah. Maka di sini tidak ada makna syiddah adalah muni'a jarayan saut. Tidak ada suara yang keluar. Seperti qaqiqu aq. Tidak ada suara, tidak ada nafas. Lalu tadi ada pe, itu qalqalah lain lagi. Bukan dia masuk kepada perkara nafas yang keluar ataupun suara yang keluar, itu qalqalah sifat yuqalqil. Qaqiqu aq, tidak ada. Keluar suara, juga nafas. Adapun aq turun, aq itu bukan urusan dengan hams dan bukan urusan dengan rokhawah. Maka jahar lawannya adalah hams dan syiddah lawannya adalah rokhawah. Adapun sifat yang ketiga isti'la. Ma makna sifat isti'la? Dia itu sifatnya di atas. Di saat kita menyebutkan qaf, qaqiqu aq, maka lisan kita yang belakang itu berada di atas dengan langit-langit yang ada di atas. Maka ini dinamakan sifat isti'la. Dan huruf-huruf yang bersifat isti'la, maka dia mengilzamkan untuk mufakhomah. Maka qaf dari huruf mufakhomah limada li'ana min sifatihil isti'la. Kenapa dia dari huruf al-mufakhomah? Karena sifatnya isti'la. Qaqiqu aq. Maka dalam keadaan isti'la, maka dia menjadi mufakhomah. Iqra. Maka selesai dari qaf dan kemudian kita masuk kepada ra. Iqra wa ra kadzalik huna mada mufakhomah, karena dia adalah fathah. Ra, iqra, ra mufakhomah. Dan hamzah di sini iqra dalam keadaan sukun, iqra, dan dia mufakhomah juga. Dan hamzah di sini karena dia dalam keadaan sukun, maka tidak apa-apa kita masukkan lagi makhrajnya iqra. Maka hamzah dari aqsal halq. Makna aqsal halq adalah al-halq yang paling bawah, yang mendekati kepada kerongkongan, mendekati kepada paru-paru ataupun cabang bronkhus di sini. Tidak kepada atas mendekati lisan, tetapi bawah. Maka di sini hamzah. A, I, U, A. Ayo dibaca. A, I, U, A. Maka aqsal halq. Dan sama sifatnya seperti qaf, dia itu jahr dan dia itu syiddah. Maka ini dari sifat hamzah, jahr
Maknanya di saat disukunkan tidak boleh keluar suara. Ayo kita sukunkan. A, I, U, A. Tidak ada suara setelah itu A, E. A, E. Tidak. A, selesai. Dan juga syiddah. Tidak ada suara yang keluar setelah disukunkan. A, I, U, A. Ayo baca. Rasakan A, maka tidak ada. Maka inilah dari sifat jahar dan syiddah untuk hamzah. Iqra. Maka di sini tidak boleh iqra. 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 Ada keluar misalnya seperti huruf-huruf hams atau huruf-huruf rokhawah. Tapi iqra, iqra, iqnya sama jahar dan syiddah qa. Iqra, namun ada qalqalah jadi iqra. Maka ra di sini jangan ra atau iqra, 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 tidak. Iqra, iqra. Ayo dibaca iqra. Qalqalah di qaf dan hamzah jahar dan syiddah. Iqra. Bismi rabbika. Maka ba di sini huruf muraqqaqah juga dan alif sama. Hamzahnya hamzah wasl. Maka di sini lihat ismi hamzatul wasl seperti iqra. Karena dia masuk kepadanya ba, maka hamzahnya tidak dibaca tasqutu, tidak bi ismi rabbika, tapi bismi. Bukan bi ismi, tetapi bismi. Di sini karena hamzah al-wasl, tasqutu waslan. Kalau tidak ada ba, dibaca ismi. Iqra ismi. Namun ada ba jadi bismi. Maka hamzah di sini hamzatul wasl lam tuqra bisabab al-wasl bainal ba wa hamzah. Jadi sukut, tasqutu. Wasin bis, maka sin muraqqaqah. Dan karena sin dia sakinah, maka kita masuk kepada makhrajnya. Banyak makhraj kita sekarang. Maka sin makhrajnya ra'su tarful lisan. Ra'su mana ra's? Sini, kepalanya. Ra'su tarful lisan, ujung dari lisan. Bertemu dengan mabaina as-sanaya as-sufla wa sanaya al-ulya. Maka dia masuk di antara dua as-sanaya as-sufla dan as-sanaya al-ulya. Mana sanaya al-ulya? Di sini. Atrofnya. Dan di sini. Atrofnya. Sa, si, su, as. Atroful lisan bertemu dengan antara as-sanaya ulya wa sanaya as-sufla. Sa, si, su, as. Selesai dari makhraj, berpindah kepada sifat. Lalu sifat sin bagaimana? Berbeda dengan sifat yang terdahulu. Maka di sini baiknya, alhamdulillah, ada beberapa sifat yang saling bertolak belakang sehingga kita bisa membedakannya. Maka lihat barakallahu fikum, qulu amin. Kita doakan barakallahu fikum agar Allah memberkahi kalian. May Allah bless you. Say amin. Maka di sini sifatnya ar-rakhawah wal hams. Lawan dari jahar dan dari syiddah. Tadi kembali kepada hamzah. Kita sukunkan hamzah maka sifatnya jahar dan syiddah. Apa jahar di hamzah? Tidak keluar nafas. Apa syiddah di hamzah? Tidak keluar suara. Coba a, i, u, a.
A, I, U, A. Tidak ada tidak. Maka iqra tadi iqra, ro, tidak ada iqra'ah atau iqra'a atau iqra'a, la. Tapi iqra, selesai. Ini dia bagusnya sekarang masuk kepada bismi. Maka sin lawannya, sama sekali lawannya. Maka sin makhrajnya tadi telah selesai, atraf lisan dan antara dua sanaya al-ulya dan sanaya as-sufla atrafnya. Maka di sini sifatnya al-hams. Apa itu makna al-hams? Lawan dari syiddah tadi. Afwan, lawan dari jahar. Maka makna al-hams, lawan dari jahar, dia itu yajri jarayan an-nafas indan nutq. Maka nafas itu keluar. Jadi bagaimana nafas keluar berbeda dengan hamzah tadi yang jahar? Muni'a jarayan nafas. Di sini yajri jarayan nafs. Bagaimana? Sin, sa, si, su, as. Ada se keluar. Maka ini dinamakan hams. Ayo coba. Sa, si, su, as. Bukan as. Sa, si, su, as. Ada s keluar. Dan juga selain itu dia bersifat rokhawah. Maknanya ada masih suara desisan dari huruf-huruf yang mendesis, dan desisannya ini dua harokat. Sa, si, su, as. Bukan dua harokat, mendekati seperti itu. Sa, si, su, as. Masih ada sa, si, su, as. Ayo dibaca. Selain dari suara tadi juga nafas. Sa, si, su, as. Sa, si, su, as. Ada se dan ada s-nya. Inilah dari makna al-hams dan ar-rokhawah. Al-hams maknanya masih ada nafas yang keluar, dan rokhawah masih ada suara yang keluar di saat disukunkan. Maka kalau dia huruf dari huruf rokhawah, mengilzamkan dia ada jeda.